Ketahanan cadangan yang masuk di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini merupakan satu hal yang penting. Kenapa penting? Karena nyawa dari satu pertambangan di negara manapun di dunia ini adalah cadangan. Sehingga dengan dimasukkannya dana ketahanan cadangan ke dalam klaster yang penting ini di dalam penyusunan Undang-Undang Minerba dan dalam pelaksananya bersifat wajib. Nah, jadi di dalam pasal 112A dijelaskan bahwa dana ketahanan cadangan minerba ini sebagaimana yang dimaksud tadi digunakan untuk kegiatan penemuan cadangan baru. Jadi untuk kegiatan penemuan cadangan baru. Jadi kalau kita lihat di Indonesia ini, kalau kita mengatakan cadangan kita banyak, mungkin saya agak tidak terlalu berani untuk mengatakan itu. Memang ada cadangan-cadangan kita yang masuk di dalam peringkat 10 besar dunia. Antara lain nikel 4,5 miliar ton, timah 2,2 juta ton, logam emas 3,6 miliar ton, boksit 2,8 miliar ton, batu bara 37 miliar ton, dan tembaga 2,6 miliar ton. Tetapi sekali lagi kita harus hati-hati bahwa kita mengatakan itu banyak karena hanya dengan jangan hanya melihat peringkat tetapi bahwa kita berusaha terus meningkatkan cadangan kita dengan melakukan eksplorasi baru maupun eksplorasi lanjutan seperti yang dicanangkan dalam dana ketahanan cadangan. Demikian. Gambaran besarannya seperti apa Pak untuk dana ketahanan cadangan ini bagi perusahaan dan responnya seperti apa khususnya bagi para pelaku industri sendiri di Minerba? Seperti apa Pak Irwandi? Maksudnya bagaimana Bu? Silakan. Gambaran besaran dananya sendiri, besaran dana yang diperuntukkan untuk dana ketahanan cadangan sendiri seperti apa? Ya, besaran dana sampai saat ini masih dalam proses. Belum ditentukan besarannya berapa. Beberapa masukan dari Asosiasi Geologi dan Pertambangan Indonesia memasukkan angka yang belum kita finalkan, yaitu sekitar 1% dari net profit. Namun ada beberapa negara juga yang dalam studi-studi yang kami lakukan, itu ada yang sampai 2,5 sampai 10%, terutama di negara-negara maju. Jadi misalnya seperti di Indonesia ini ada beberapa multinational company seperti Vale misalnya itu sudah melakukan eksplorasi secara teratur dari tahun ke tahun. Begitu juga Freeport, sehingga dananya ini mungkin sudah teralokasikan dengan baik. Tetapi kita harus membedakan juga antara batu bara dengan logam atau mineral. Juga kita harus bedakan antara perusahaan-perusahaan besar dengan perusahaan-perusahaan menengah maupun yang kecil. Ini intinya seperti itu, tetapi pemerintah tetap memperhatikan bahwa dana ketahanan cadangan ini tidak mengganggu arus kas dari perusahaan di dalam melakukan aktivitasnya. Oke, berarti ini akan disesuaikan dari besarnya perusahaan, sizing dari perusahaan tersebut begitu ya Pak? Ya tentunya nanti akan menjadi pertimbangan yang matang supaya cadangan komoditas mineral dan batu bara Indonesia meningkat, tetapi juga memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan untuk melakukan eksplorasi dengan baik.